Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dioktavia, NIM 180803101049 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk saya, yaitu Bermol, berupa cimol dalam bentuk frozen. Bermol ini merupakan nama brand dari produk ini. Kemudian moto dari produk ini yaitu harga murah dengan rasa mahal. Alasan saya memilih moto ini yaitu harga dari produk ini cukup relatif murah, kemudian rasa yang ditawarkan itu cukup berkualitas karena memiliki banyak varian. Penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada gambar dari BMC, dari inovasi cimol kekinian. Gambar ini terdiri dari 9 bagan. Dan masing-masing bagian ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada value proposition, yaitu camilan yang murah namun memiliki rasa yang mahal. Seperti yang sudah saya jelaskan pada moto tadi, jadi produk ini itu cukup murah. Kita bisa mendapatkan produk ini dengan harga cuman 35.000 sudah mendapatkan 20 butir cimol. Kemudian menyediakan berbagai macam pilihan, ada 3 yaitu original, mozzarella, dan sosis. Kemudian menyediakan berbagai saus dan bumbu yaitu saus sambal, saus kecap pedas, bumbu rujak, bumbu keju, bumbu balado, bumbu jagung. Nomor 2 yaitu customer segment. Jadi cimol ini itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan karena camilan ini tuh sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi produk ini tuh bisa dikonsumsi dari anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga bapak-bapak. Kemudian target utama dari produk ini yaitu kaum remaja karena rasa yang disediakan itu sangat kekinian. Kemudian yang nomor 3 itu sangat diterima oleh konsumen karena produk ini itu merupakan camilan yang sangat populer. Yang nomor 3 ada channel. Saya menggunakan Instagram dan Facebook untuk melakukan promosi karena di situ sangat mudah untuk melakukan promosi dan menyaring banyak konsumen. Kemudian nomor 2 menggunakan Shopee untuk menjual produk karena dengan Shopee jangkauannya akan menjadi luas. Nomor 3 dan nomor 4 ini menggunakan GoFood dan GrabFood untuk melakukan transaksi jual beli untuk khusus di daerah Jember saja. Kemudian nomor 4 itu ada customer relationship. Saya menggunakan diskon 50% untuk acara opening. Jadi tidak menyeluruh, jadi kayak cuman hanya di acara-acara tertentu saja. Kemudian ada cashback, itu memberikan cashback setiap pembelian di atas 100.000. Kemudian melakukan giveaway pada acara tertentu saja, dan biasanya saya melakukan giveaway itu melalui Instagram. Kemudian nomor 5 ada key resort, yaitu yang pertama produksi. Saat pengelolaan cimol itu saya membutuhkan alat seperti mesin penggiling untuk mendukung proses produksi karena saya memproduksi dari bahan mentah hingga bahan jadi dari pengelolaan dari tepung hingga menjadi cimol yang sudah siap untuk dijual. Kemudian saya membutuhkan sumber daya manusianya untuk mendukung proses produksi, membutuhkan sumber daya manusia untuk membuat produk cimol agar siap untuk dijual. Sumber daya manusia ini sangat penting untuk proses bisnis ini agar bisa berjalan. Kemudian nomor 6 ada key activities. Yang pertama produksi. Di tahap ini itu saya mengelola dari bahan baku mentah hingga menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi saya memproduksi dari tepung, terus dari daun bawang dan bahan baku lainnya itu dikelola hingga menjadi cimol dalam bentuk frozen yang sudah siap untuk dijual. Kemudian nomor 2 pemasaran.
Di sini saya melakukan distribusi dan promosi untuk kelangsungan bisnis Cimol. Promosi yang saya gunakan itu menggunakan Instagram dan Facebook. Dan biasanya itu didukung oleh endorse dan selebgram yang lain meminta tolong untuk mempromosikan produk ini. Yang ketiga, logistik. Itu di sini tahap ini untuk merekap semua transaksi penjualan produk yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi semua transaksi penjualan dari awal sampai akhir per bulan biasanya saya merekap hasil penjualan. Kemudian nomor 7 ada key partners. Yang pertama saya menggunakan toko bahan baku. Di sini membeli bahan baku utama untuk proses produksi pembuatan cimol. Tentu pembelian bahan baku ini sangat penting seperti tepung dan bahan baku lainnya untuk membuat cimol. Dan biasanya saya membeli membeli bahan ini di toko-toko sekitar. Kemudian marketplace. Ini menjualkan produk dan melakukan promosi melalui marketplace. Marketplace di sini itu seperti Facebook, Instagram, WA dan lain-lainnya untuk mendukung proses bisnis ini. Kemudian ada Grab dan Gojek. Di sini pemesanan dan pengiriman sekitar Jember itu menggunakan aplikasi Gojek dan Grab agar pembeli itu bisa mudah untuk membeli produk cimol ini. Kemudian nomor 8 ada cost structure. Di sini ada 3 pengeluaran, yaitu pada pengeluaran produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang pengeluaran produksi itu biasanya untuk membeli bahan baku, tentu bahan baku yang untuk proses pembuatan cimol. Kemudian pengeluaran pemasaran itu menggunakan endorse seperti selebgram atau artis untuk melakukan promosi. Kemudian pengeluaran sumber daya seperti karyawan yang membantu untuk membuat produk dari bahan mentah sampai produk yang siap jual. Total pengeluaran produksi ini meliputi bahan baku yang kurang lebihnya sebesar 1 juta, terus bumbu sebesar 500.000 dan kemasan sebesar 500.000. Ini per bulan. Total pengeluaran per bulan. Kemudian total pengeluaran pemasaran, endorse selebgram kurang lebih 500.000, endorse artis kurang lebih 1 juta, dan giveaway kurang lebih 300.000. Kemudian ada revenue stream. Pendapatan utama yang didapat yaitu melalui penjualan produk yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Tentu pendapatan utama dari bisnis saya ini merupakan penjualan dari produk ini. Kemudian selain itu pendapatan kedua yang diperoleh itu dari reseller yang ada di berbagai daerah untuk menjual produk cimol sehingga produk ini bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi kegunaan reseller di sini itu untuk menyalurkan produk ini di setiap daerah. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.